Dan pemirsa, KPK memberikan pengumuman mengejutkan yakni dengan menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki Kepala Biro Pembinaan. Dari informasi lain, pemerintah meminta KPK konsisten atas proses hukum Komjen Pol Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Penundaan dilakukan sebagai langkah untuk melihat permasalahan agar lebih cerdik. Perkenalkan, nama saya Yuda Aditya Pradana, mahasiswa Magister Hukum Universitas Tarumanegara yang akan mengangkat tema pembahasan terkait prosedur pra-peradilan di Indonesia. Berbicara eksistensi pra-peradilan di Indonesia, kita ingat kasus Komjen Pol Budi Gunawan dan kasus Setia Novanto. Komjen Pol Budi Gunawan mengajukan pra-peradilan terhadap termohon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dianggap penetapan tersangkanya tidak sah. Pra-peradilan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana definisi daripada pra-peradilan diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga diatur secara khusus di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Kemudian pra-peradilan diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU _datar 12 Romawi _2014, di mana objek perluasan dari pra-peradilan yaitu pertama, menetapkan sah atau tidaknya tersangka, kedua, sah atau tidaknya penggeledahan, dan ketiga, sah atau tidaknya penyitaan. Kemudian di dalam jurisprudensi putusan Pengadilan Negeri dalam kasus Budi Gunawan versus Komisi Pemberantasan Korupsi, di dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 04-Pit-Prap-2015, di mana menegaskan bahwa penetapan tersangka bisa diuji melalui pra-peradilan. Berbicara pra-peradilan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana dalam Pasal 1 Angka 10 yang dimaksud dengan pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Demikian dari definisi pra-peradilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengajuan pra-peradilan diajukan oleh pemohon melalui permohonan tertulis kepada Pengadilan Negeri di mana domisili pemohon berada, sesuai dengan ketentuan pasal 79 dan pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah mengajukan permohonan pra-peradilan, Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk satu hakim tunggal dan satu panitera tunggal untuk membantu proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri di mana permohonan itu diajukan. Pasal 82 ayat 1 huruf C
di mana pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat, selambat-lambatnya 7 hari dari pemohonan hakim sudah menjatuhkan putusannya. Pemeriksaan sidang pra-peradilan di mana hakim memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, di mana hal tersebut diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21-12 dan juga diatur dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan pra-peradilan merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya banding setelahnya, yang mana putusan bisa berupa 1. Mengabulkan permohonan pemohon, yang mana menyatakan aparat dinyatakan tidak sah dalam melakukan penangkapan atau penahanan. 2. Menolak permohonan pemohon, di mana tindakan aparat untuk menetapkan terhadap status tersangka dinyatakan sah. Ketiga, memberikan ganti kerugian atau rehabilitasi apabila yang jika dimohonkan itu terbukti dan dikabulkan oleh hakim. Berbicara tentang pra-peradilan, dapat kita simpulkan tahapan daripada pra-peradilan itu sendiri. Yang pertama, permohonan, yang kedua pendaftaran, yang ketiga penetapan jadwal sidang, yang keempat pemeriksaan singkat di mana hakim tidak boleh melebihi dari 7 hari dari permohonan, kemudian putusan hakim bersifat final dan mengikat, kemudian dilaksanakan pelaksanaan putusan. Tujuan dari pra-peradilan dapat kita simpulkan dalam beberapa hal. Pertama, perlindungan hak asasi terhadap tersangka. Kemudian yang kedua, sebagai check and balancing daripada kinerja aparat penegak hukum. Dan ketiga, menjamin kepastian hukum. Keempat, mencegah penyalahgunaan wewenang. Kelima, memberikan ganti rugi dan rehabilitasi. Akibat dari putusan pra-peradilan terhadap status tersangka. Yang pertama, penahanan atau penangkapan dinyatakan tidak sah, di mana seorang terdakwa atau terpidana harus dibebaskan demi hukum. 2. Penghentian penyidikan tidak sah, maka proses penyidikan tetap berlanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 3. Penghentian sah, perkara dihentikan. 4. Ganti rugi atau rehabilitasi diberikan kepada pemohon ketika permohonan dinyatakan sah oleh hakim pengadilan. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi. Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan permohonan pemohon pra-peradilan untuk sebagian. 2. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor Sprindik strip 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau B
Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya penetapan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat. 3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil. Menolak permohonan pemohon pra peradilan selain dan selebihnya. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin. Demikian penjelasan terkait prosedur pra peradilan di Indonesia. Menurut hemat saya, pra peradilan berperan penting dalam melaksanakan check and balancing terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, yang mana pra peradilan dapat menegakkan hukum itu sendiri dan menjaga daripada keadilan serta kemanfaatan hukum dalam proses mencari kepastian hukum di Indonesia. Salam hukum Indonesia.